Penyebab sakit dan penyakit. Penyebab umum penyakit adalah kejatuhan manusia, dosa, pekerjaan Satan, dan roh-roh jahat, serta pelaksanaan hukum menabur dan menuai. Tuhan pembuat hukum. Tuhan bukanlah penyebab langsung dari dosa atau penyakit. Tuhan tidak pernah menghendaki siapapun mempunyai dosa atau penyakit dalam hidupnya. Tuhan telah memberikan persediaan berlimpah melalui Injil untuk menyucikan segala dosa dan menyembuhkan segala penyakit. Tuhan memang menetapkan hukum pada mulanya bahwa apapun yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Namun Tuhan tidak pernah menyebabkan orang yang bermoral bebas melanggar hukum. Tuhan tidak bisa adil dan menghalangi mereka untuk menuai apa yang mereka tabur jika mereka bertekad untuk tidak menaatinya. Dalam Yesaya 45 ayat 7 kita membaca, Aku menciptakan nasib malang. Kata nasib malang dalam bahasa Ibrani adalah ra, yang berarti kemalangan, kesengsaraan, malapetaka, masalah, bahaya, kesusahan, penyakit, dan kerusakan. Hal-hal ini adalah hasil dari menabur dan melanggar hukum Tuhan. Ini adalah hukum yang ditetapkan oleh Tuhan dan tidak dapat diubah. Jika ada pelaku moral yang bebas memilih untuk melanggar hukum yang bertentangan dengan susunan kreatifnya dan kebaikan tertinggi bagi dirinya dan alam semesta, ia harus membayar harga dari menuai apa yang telah ia tabur. Ketika Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menimpakan penyakit fisik kepada manusia, seperti dalam ayat-ayat berikut ini, hal ini berarti bahwa hukum menabur dan menuainya sedang dilaksanakan oleh agen yang tepat untuk menegakkan hukum ini. Keluaran 15 ayat 26, Ulangan pasal 7 ayat 15, dan pasal 28 ayat 1 sampai 68. Dalam ayat-ayat ini dinyatakan bahwa penyakit adalah akibat dari menabur dosa. Kalau tidak ada dosa, maka tidak akan ada penyakit. Di banyak bagian ayat-ayat di mana dikatakan bahwa Tuhan mengambil tindakan tertentu, pada kenyataannya Tuhan menggunakan agen yang tepat untuk mewujudkannya. Dikatakan bahwa Tuhan mengirim Yusuf ke Mesir, namun kenyataannya saudara-saudaranya lah yang menjual Yusuf kepada kaum Ismail. Kejadian 45 ayat 4 sampai 8. Dikatakan bahwa Tuhan akan mengunjungi Israel dan memimpin mereka keluar dari Mesir. Namun kenyataannya Tuhan menggunakan Musa dan Harun sebagai agennya untuk melakukan hal tersebut. Kejadian pasal 50 ayat 24, Mazmur pasal 77 ayat 20. Dikatakan dalam banyak kesempatan bahwa Tuhan menaklukkan musuh-musuh Israel. Namun kenyataannya Tuhan menggunakan perantaran manusia untuk melakukannya. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 14 sampai 23. Hal yang sama juga berlaku pada hukum sakit dan penyakit. Allah telah menyerahkan kekuatan sebenarnya dari hukum ini ke tangan kekuatan setan. Satan yang pelaksana hukum. Dalam banyak ayat kitab suci, kita menemukan fakta bahwa Satan adalah kekuatan langsung dalam melaksanakan hukum dosa, penyakit, dan kematian. Penyakit adalah akibat dari dosa dan salah satu dampak dari kejatuhan. Matius pasal 12 ayat 22 sampai 28, Lukas pasal 13 ayat 16, Yohanes pasal 10 ayat 10, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, Roma pasal 8 ayat 2, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3, Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15, dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Manusia pelanggar hukum. Manusia adalah pelanggar hukum yang hebat
dan ia harus menuai apa yang ia tabur. Manusia pertama-tama bertanggung jawab karena menyerah pada dosa dan Satan serta tunduk pada kekuatan setan yang memanfaatkan keadaannya yang penuh dosa dan menyebabkan segala macam kegagalan dan penderitaan dalam hidupnya. Manusia bertanggung jawab karena melanggar hukum Tuhan, karena hidup dalam nafsu dan kenajisan yang menimbulkan sakit dan penyakit, dan karena kegagalan dalam memanfaatkan manfaat kematian Yesus agar ia dapat disembuhkan dan dibebaskan dari kuasa setan. Segala jenis dosa, pemberontakan, penyalahgunaan lidah, kekerasan hati, nafsu daging, kesombongan, ketidakpercayaan, dan banyak tindakan pribadi lainnya yang dilakukan manusia telah menyebabkan mereka melanggar hukum Allah dan memberikan agen dosa, penyakit, dan kematian berpeluang mendatangkan penyakit dalam hidup mereka. Kerentanan ini tidak berarti bahwa setan selalu mengambil keuntungan sekaligus, karena kadang-kadang mereka mendapat keuntungan jika tidak menggunakan kekuatan mereka untuk membawa penyakit kepada pelanggar hukum. Namun pada akhirnya mereka yang mana belah yang akan menuai. Kami tidak bermaksud mengatakan bahwa penyakit setiap orang adalah akibat langsung dari dosa pribadi, karena hal ini tidak benar. Hal ini berlaku pada banyak kasus penyakit, namun pada beberapa kasus tidak. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 4 dan pasal 11 ayat 4. Kristus dan para rasul menangani penyakit seperti mereka menangani dosa. Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8, Markus pasal 2 ayat 1 sampai 11, Yohanes pasal 5 ayat 14, Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16. Mereka mengatasi penyakit dengan mengusir setan yang menyebabkannya. Matius pasal 10 ayat 1 sampai 8, Markus pasal 6 ayat 7 sampai 13, pasal 16 ayat 17 sampai 20, dan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Setan harus diusir agar mendapat pembebasan instan dan permanen. Kuman-kuman penyakit yang sangat erat kaitannya dengan pekerjaan setan adalah bentuk-bentuk kerusakan hidup yang masuk ke dalam manusia dan menyebabkan kematian. Sama seperti sampah yang menghasilkan belatung, demikian pula manusia dalam keadaannya yang najis dan berdosa menghasilkan kuman-kuman melalui kehidupan yang tidak bersih dan melalui kontak dengan penyakit menular di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kuman-kuman sebenarnya adalah agen Satan yang merusak tubuh korbannya. Belum pernah ditemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit di luar darah Yesus Kristus. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan satu penyakit. Setiap dokter yang jujur mengakui bahwa tidak ada kekuatan penyembuhan dalam obat-obatan. Salah satu dokter terhebat yang pernah hidup berkata, di balik setiap penyakit ada penyebabnya yang tidak dapat dicapai oleh obat apapun. Obat-obatan mungkin dapat menghilangkan rasa sakit, membunuh kuman, dan melawan racun tertentu dalam tubuh. Namun tidak dapat menyembuhkan. Seringkali obat lebih merugikan atau merusak tubuh daripada kumannya. Semua penyembuhan dilakukan oleh alam dan oleh Tuhan. Obat-obatan dapat digunakan sebagai penawar racun, namun hanya sebatas itulah kekuatannya. Kristus menebus dosa dan penyakit di kayu salib, dan Allah bersedia menyembuhkan dan mengampuni dosa. Jika Kristus datang untuk menghapus dosa, maka ia pasti datang untuk menghapus penyakit buah dari dosa. Satu-satunya penghalang dalam memperoleh manfaat penuh dari Kalvari adalah ketidakpercayaan dan
kurangnya perolehan atau pengambilan atas berkat-berkat yang Kristus telah mati untuk diberikan kepada semua manusia. Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5, Matius pasal 8 ayat 16 dan 17, 1 Petrus pasal 2 ayat 24, dan Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16. Cara Tuhan adalah meningkatkan penyebab penyakit dosa. Sedangkan cara manusia adalah menutupi dosa dan mengatasi akibat dosa. Jika manusia menaati Tuhan dan memperbaiki sumbernya, tidak akan ada hasil pertumbuhan dosa. Injil Lukas pasal 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Keputusan dengan Kristus selalu kepada kemanusiaan, bukan kepada keilahian. Sebagai Allah, Kristus tidak mempunyai permulaan. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 2 dan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2 tidak dilahirkan atau Kristus akan mempunyai permulaan sebagai Allah dan bukan anak Allah. Namun sebagai manusia, Kristus mempunyai permulaan, dilahirkan dan adalah anak Allah. Mazmur pasal 2 ayat 7 dan 12 dan Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 dan Lukas pasal 1 ayat 35 dan Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 6. Dalam ayat-ayat ini jelas bahwa ada suatu hari tertentu ketika Allah mempunyai anak dan anak mempunyai bapa. Itu akan terjadi di masa depan sejak para nabi bernubuat. Jika status anak mengacu pada keilahian, maka keilahian ini mempunyai permulaan pada suatu hari tertentu dan Kristus tidak kekal. Namun jika keputeraan mengacu pada kemanusiaan, maka seluruh kitab suci jelas dan kita tidak memiliki misteri buatan manusia mengenai apa yang disebut sebagai keputeraan kekal Yesus Kristus. Jika keputeraan Kristus mengacu pada keilahian dan kemanusiaan, lalu kapan Kristus menjadi Allah? Kapan Kristus dilahirkan? Bagaimana Kristus bisa abadi? Jika Kristus mempunyai permulaan dan dilahirkan, maka Kristus bukanlah Allah yang kekal di surga dan juga bukan Allah yang kekal di bumi. Jika Kristus adalah anak Allah melalui ciptaan, maka dia tidak lebih besar daripada malaikat dan makhluk lain yang mempunyai permulaan. Masalah-masalah yang berlipat ganda akan bertambah dan tidak dapat dijawab dalam kitab suci jika kita berpegang pada teori tentang keputeraan yang kekal. Namun, semua pertanyaan menjadi jelas ketika kita menerima pernyataan yang jelas bahwa keputeraan mengacu pada kemanusiaan dan bukan keilahian.